Hai anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan membahas materi tentang Teorema Pitagoras, materi dalam semester 2 atau semester genap kelas 8 mata pelajaran matematika untuk jenjang SMP. Dalam materi ini, kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan membuktikan Teorema Pitagoras dan Tripel Pitagoras. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Teorema Pitagoras dan Tripel Pitagoras. Materi pembelajaran, jadi materi pembelajarannya diantaranya adalah sejarah Teorema Pitagoras, pembuktian Teorema Pitagoras, menghitung panjang sisi segitiga siku-siku, jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan tripel Pitagoras, penerapan Pitagoras, dan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus. Nah, setelah kalian melihat, menyimak, dan menonton video ini, kalian bisa menemukan Teorema Pitagoras dengan alat peraga atau media, menentukan salah satu panjang sisi segitiga siku-siku, menentukan jenis segitiga, menemukan hubungan antar panjang sisi pada segitiga siku-siku khusus menggunakan Teorema Pitagoras pada bangun datar dan bangun ruang, dan penerapan Teorema Pitagoras. Oke, materi prasyarat yang wajib kalian tahu yaitu tentang luas persegi dan luas segitiga, khususnya segitiga siku-siku. Kita mulai dari luas persegi. Jadi kalau persegi kan setiap sisinya sama panjang. Jadi sisinya di sini ada 4, AB, BC, CD, dan AD. Setiap sisinya sama panjang. Maka karena setiap sisinya sama panjang, jadi kita misalkan sebagai S. Jadi luasnya adalah sisi kali sisi. Sisi kali sisi bisa juga dianggap sebagai S pangkat 2. Jadi sisi itu menyatakan panjang sisi. Dan untuk luas segitiga, jadi luas segitiga itu adalah alas kali tinggi atau sisi pendek dan sisi tengah. Sisi tengah itu adalah sisi kedua terpanjang. AC sisi terpendek, sisi keduanya atau sisi tengah AB, dan sisi terpanjangnya adalah BC. Alasnya AC, tingginya AB. Alasnya AC, tingginya AB, atau sisi terpendek kita kalikan dengan sisi tengah, baru kita bagi 2. Atau kalau kita sesuaikan dengan gambar, luas segitiga 1/2 kali AB kali AC. Itulah materi prasyarat yang wajib kalian tahu. Kita lanjut ke poin pertama dulu, yaitu 6.1 sejarah Teorema Pitagoras. Jadi Pitagoras itu lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos di daerah Ionia. Pitagoras hidup di antara tahun 582 sebelum Masehi sampai dengan 496 sebelum Masehi. Jadi bahasa Yunaninya ini adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, dia memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi ini sejarah singkat ya, Pak Guru tampilkan. Jadi kalau mau sejarah lengkapnya, klik aja web yang Pak Guru sediakan di video ini, yaitu di Wikipedia. Kita lanjut ke 6.2 yaitu pembuktian Teorema Pitagoras. Perhatikan gambar persegi dan segitiga siku-siku di bawah ini. Jadi di sini ada 2 persegi dan 4 segitiga siku-siku. Persegi besar itu ditandai dengan warna putih. Persegi yang kedua itu ditandai dengan warna
coklat ya, warna coklat, dan segitiga siku-siku itu ditandai dengan warna biru. Jadi sini segitiga siku-sikunya ada 4 ya, 1 2 3 4, jadi ditandai dengan warna biru. Oke, kita lanjut. Nah, gambar itu saya gambar lagi ke sini. Jadi untuk menghitung luas persegi besar, luas persegi biru ini ditambah dengan 4 luas segitiga siku-siku, ya kan? Nah, untuk menentukan, kalau persegi kan tidak masalah ya, karena setiap sisinya sama panjang. Nah, sekarang untuk 4 segitiga siku-siku, 4 segitiga ini sama besar ya. 4 segitiga ini sama besar, bentuknya sama, ukurannya sama. Jadi untuk melanjutkannya, kita harus tentukan dulu sisi terpendek, sisi tengah, dan sisi terpanjang pada 4 segitiga siku-siku ini. Nah, kalau misalnya A itu adalah sisi terpendek, jadi letak A-nya adalah ini. Letak B-nya di mana? Sisi tengah. Nah, dan sisi panjang itu misalkan sebagai C. Jadi A, B, dan C. Jadi setiap sisi A sama panjang, B-nya juga sama panjang, dan C-nya juga sama panjang. Jadi untuk menentukan luas persegi besar, yaitu luas persegi biru ditambah dengan luas 4 segitiga. Jadi luas persegi besar A tambah B. A tambah B. Kenapa A tambah B? Karena sisi persegi besar itu terdiri dari 2 garis, garis A dan garis B. Kalau kita jumlahkan ini, itu adalah panjang sisi persegi besar. Pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena tadi kan sudah tahu rumus luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Karena sisinya A tambah B, maka A tambah B pangkat 2. Lanjut ke luas persegi biru, yaitu C pangkat 2. C-nya itu adalah panjang sisi persegi biru ini. Dan luas segitiga alas kali B, sudah jelas ya, alas kali B kali seper 2, kita kali 4. Nah, A tambah B itu A tambah B kali A tambah B, perpangkatannya sama dengan C pangkat 2 ditambah dengan 2AB. Kenapa sudah menjadi 2AB di sini? Nah, sekarang 4 kita bagi 2, jadi sisa di sini 2. Penyebutnya sudah hilang ya, 2-nya sudah hilang, jadi 2 kali 1 kali A kali B, jadi hasilnya adalah 2AB. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana cara mengalikan ini? Kalikan ya. A kali A menghasilkan A pangkat 2, A kali B menghasilkan AB, B kali A, BA atau AB bisa saja dikatakan AB, dan B kali B, B pangkat 2. Nah, A pangkat 2 tambah AB di sini ada 1 variabel ya. 1 tambah 1 kan variabelnya. Jadi variabel dijumlahkan menghasilkan 2. Jadi 2AB tambah B pangkat 2. Di sebelah kanannya tetap C pangkat 2 tambah 2AB. Nah, sekarang kita pindahkan ini ke sebelah kanan. Ini kita pindahkan ke sebelah kanan, dari positif menjadi negatif. Pindah ya posisinya. Kalau pindah posisi, sebelah kanan apa? Sebelah kanan sama dengan, jadi berpindah ke sebelah kanan menjadi negatif. Jadi sebelah kirinya sisa A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2 tambah 2AB kurang 2AB. 2AB kurang 2AB itu sama saja dikatakan 1 kurang 1. 1 kurang 1 kan 0. C tambah 2 tambah 0 tetap C pangkat 2. C pangkat 2 ya. Jadi hasil akhirnya adalah A tambah B, A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Nah, kita ambil salah satu segitiga ini.
Saya ambil yang ini saja ya. Nah, ini posisi A nya adalah sisi alas, sisi tengah, dan sisi miring. Jadi untuk menentukan sisi miring segitiga siku-siku itu kita jumlahkan A tambah B, dua-duanya di pangkat 2. Jadi ini ya. Ini yang disebut sebagai teorema Pythagoras. A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2. Jadi C itu adalah menghitung sisi miring. A nya sisi alas atau sisi terpendek segitiga siku-siku. B nya adalah sisi tengah. Sisi tengah atau sisi tinggi. Dan C nya itu adalah sisi miring, sisi yang paling panjang. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah 6.3 menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Kalau kalian sudah tahu rumus teorema Pythagoras atau teorema Pythagoras, maka kita bisa menyelesaikan soal tentang menghitung panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Jadi teorema Pythagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Oke. Nah, di sini ada dua contoh. Pada gambar di samping segitiga ABC, siku-siku di A. Ingat ya, ini siku-siku. Siku-sikunya di sini. Panjang AB-nya 4 cm, AC-nya adalah 3 cm. Hitunglah panjang BC. Ini yang ditanyakan. Nah, sekarang kita kalau Pak Guru buatkan lengkapnya seperti ini ya. Kalau Pak Guru buatkan rumus teorema Pythagorasnya sesuai dengan gambar. Jadi sisi terpendeknya adalah AC, sisi terpanjangnya adalah AB, dan ini salah ya. Aduh. Nah, ini ditambah ya, bukan sama dengan AC pangkat 2 tambah AB pangkat 2. Sisi miring yang mana? Adalah BC. BC pangkat 2. Jadi kalau kita rubah ke A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah ini BC ya, C pangkat 2. A nya berapa? AC nya adalah 3. 3 pangkat 2 9 kan? Pak Guru langsung saja ya. B pangkat 2 4 pangkat 2 16. C pangkat 2. C nya itu yang dicari. C nya itu apa? BC atau sisi miring. 9 tambah 16 25 sama dengan C pangkat 2. Pak Guru balik atau tukar posisinya ke kiri. C pangkat 2. Kalau posisinya tertukar, tandanya tetap. Jadi C pangkat 2 sama dengan 25. Jadi C akar dari 25. Kenapa akar? Karena di sini pangkat 2, kebalikan dari pangkat. Akar 2 dari 25 adalah 5. Kenapa 5? Karena 5 kali 5 adalah 25. Jadi panjangnya adalah 5 cm. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Pada segitiga siku-siku di samping, hitunglah nilai P. Jadi kalau seperti ini kita langsung saja. Mana sisi terpendeknya? P-nya. P yang sisi terpendek. Mana sisi tengahnya? Adalah 12. Ingat ya, siku-siku di sini. Posisi siku-siku, jadi di depan siku-siku itu adalah sisi miring. Ini sisi miringnya. Jadi P tambah 12 sama dengan 15. Nah, yang dicarikan adalah P. Jadi di sini kita pangkat 2 semua. Jadi P pangkat 2 sama dengan atau tambah
12 pangkat 2 kan 144 sama dengan 15 pangkat 2 225, ya kan? Oke, P pangkat 2 sama dengan berpindah ke sebelah kiri, ke sebelah kanan ya, menjadi negatif 144. Jadi P pangkat 2 sama dengan 225, yaitu 5 kurang 4 1, 12 kurang 4 8, jadi 81 ya. Jadi 81 akar dari 81 bilangan apa coba? Yaitu 9. Jadi panjang nilai P nya adalah 9. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke 6.4, jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan triple Pythagoras. Untuk setiap segitiga, jika jumlah kuadrat panjang dua sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat panjang sisi miring, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Jadi kuadrat jumlah kuadrat sisi yang tegak lurus seperti apa? Jadi tegak lurusnya seperti ini yang tegak lurus ini. Jadi kalau dua garis yang saling tegak lurus, maka dua garis itu adalah siku-siku. Jadi kuadrat panjang dua sisi ini menghasilkan kuadrat sisi miring. Oke. Nah, jadi kita menentukan Nah, kita akan membuat teorema Pythagoras dari segitiga siku-siku ABC. Jadi AB tambah AC ditambah sama dengan BC. Jadi semuanya harus pangkat 2. Jadi untuk menentukan rumus satu huruf, jadi nanti A pangkat 2. Kenapa A pangkat 2 di sini? Karena letak letak siku-sikunya berada di A ini. Jadi nanti di sini A, di sini B, dan di sini C. Oke. Kenapa posisi A-nya di sini? Karena posisi A itu adalah posisi A adalah sisi miring. Posisi B-nya adalah sisi terpendek dan sisi tengahnya adalah C. Oke, kita bentuk lain, misalnya ini PQR. Jadi letak sudutnya ada di Q, maka nanti di sini Q, P dan R. Jadi kalau rumus teoremanya adalah Q pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 tambah R pangkat 2. Itulah secara khusus membahas tentang teorema Pythagoras. Oke, bagaimana cara menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan triple Pythagoras? Jadi yang pertama di sini garis putus-putus ini segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Sedangkan segitiga A, B dan C1 ini saya anggap sebagai C1 itu termasuk dalam segitiga apa? Karena posisi C1-nya itu dia garisnya tidak melewati garis AC. Jadi dia sebelum garis AC. Jenis segitiga apakah itu? Nah,
Sedangkan di sini AC pangkat 1 AC pangkat 1 itu melewati garis AC ini. Jadi AC1 itu melewati garis AC dan sisi alasnya juga melewati sisi B. Jadi segitiga apakah itu? Jadi kesimpulannya di sini ada dua segitiga, segitiga yang melewati garis AC dan segitiga yang tidak melewati garis AC. Nah, sekarang dua segitiga itu pada gambar pertama itu kita sebut sebagai segitiga lancip. Kenapa segitiga lancip? Karena BC-nya lebih pendek atau ya lebih pendek dari BC1, lebih pendek dari BC. Berarti A-nya, jadi nilai A-nya ini ya, A itu kurang dari A1. Dengan demikian A pangkat 2 kurang dari B pangkat 2 tambah C pangkat 2. Jadi jika A-nya kurang dari B pangkat 2 tambah C pangkat 2 itu disebut sebagai segitiga lancip. Sedangkan kalau lebih A pangkat 2 nya lebih dari B pangkat 2 tambah C pangkat 2 itu disebut sebagai segitiga tumpul. Oke, kita next. Kita masuk ke contoh. Suatu segitiga berukuran 7 cm, 9 cm, dan 10 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Jadi di sini sudah gambarnya. Di sini A-nya 10, B-nya 7, dan C-nya 9. Ingat, posisi sisi terpendeknya adalah 7, sisi tengahnya adalah 9, dan sisi terpanjangnya juga merupakan sisi segitiga siku. Jadi jawab penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jadi A pangkat 2 B pangkat 2 tambah C pangkat 2. Jadi A-nya adalah 10 pangkat 2, B-nya di sini adalah 7 pangkat 2, 9 pangkat 2. Jadi 100, 49 tambah 81 hasilnya adalah 130. Sebelah kirinya adalah 100. Tanda apakah yang cocok di sini? Apakah lebih atau kurang dari? Karena posisi 100 itu kurang dari 130, maka itu adalah segitiga apa? Nilai A-nya kurang dari B pangkat 2 tambah C pangkat 2 itu disebut sebagai segitiga lancip. Oke, sudah mengerti ya? Ini sudah agak mudah. Kita lanjut ke triple Pythagoras 6.5. Triple atau tigaan Pythagoras adalah tiga bilangan asli yang tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Nah, di situ ada dua contoh. Yang pertama 6, 8, 10, dan yang kedua adalah 7, 10, 13. Nah, bagaimana cara, apakah nomor 1 adalah triple Pythagoras? Nah, kita selesaikan. Kita selesaikan pertama. Jadi 6 tambah 8. Jadi kita tetap menggunakan teorema Pythagoras untuk membuktikan tiga angka ini adalah triple Pythagoras. Jadi kita pangkat 2 semuanya ya. Jadi di sini 36, di sini 64, di sini 100. Nah, apakah sebelah kiri dan kanan sama? Coba kita buktikan. 36 tambah 64 100. Sebelah kirinya 100, jadi di sini juga 100. Jadi sama. Sebelah kiri dengan sebelah kanan sama. Jadi ini disebut sebagai triple Pythagoras. Karena nilai dari di kiri dan nilai di kanan sama, disebut sebagai triple Pythagoras. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 2. 7 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2. Di sini sebelah kanannya adalah 13 pangkat 2. 49 tambah 100, 13 pangkat 2, 169.
Jadi di sini kita jumlahkan, hasilnya adalah 149. Di sebelah kanannya adalah 169. Jadi tidak sama. 7, 10 dan 13 itu bukan triple Pitagoras. Nilainya di sini ini adalah kurang dari. Karena tadi kalau kita hubungkan dengan jenis segitiga, apakah ini 169 atau kalau kita balik 169 itu lebih dari 149. Jadi kalau ini kita hubungkan dengan jenis segitiga, maka disebut sebagai jenis segitiga tumpul. Oke, kita lanjut untuk menentukan jarak dua titik menggunakan teorema Pitagoras. Nah, sekarang di sini ada gambar pertama. Ada gambar garis AB. Jadi ini adalah gambar garis AB, itu digambar dalam diagram Cartesius. Nah, titik A itu koordinat titik A adalah X1 dan Y1, dan koordinat titik B X2 dan Y2. Oke, kita sempurnakan gambarnya menjadi seperti ini. Jadi untuk menentukan, jadi kita akan menentukan panjang garis AB menggunakan konsep teorema Pitagoras. Bagaimana caranya? Kita rubah ke dalam bentuk segitiga siku-siku. Jadi kita tarik garis dari A di sini ya. Kita tarik garis A, kita tarik garis B ke bawah, sehingga nanti titik ini kita sebut sebagai titik P. Jadi garis yang saling ketemu membentuk titik, jadi kita sebut sebagai titik P. Jadi di sini sisinya adalah AP, sisi terpendeknya, sisi tengahnya adalah BP, dan sisi terpanjangnya adalah AB. Jadi AB-nya itu adalah sisi miring. Jadi untuk menentukan panjang sisi AP, jadi X2-nya kita kurang dengan X1. Untuk menentukan panjang sisi BP PB, yaitu Y2-nya di sini, Y2-nya kurang dengan Y1, Y2 kurang dengan Y1. Jadi rumusnya adalah AB pangkat 2, ya kan? Kalau kita gunakan teorema Pitagoras, AB pangkat 2 sama dengan AP pangkat 2 tambah PB pangkat 2. Jadi AP pangkat 2 tadi kan Pak Guru sudah jelaskan, jadi didapat dari X2 kurang X1, kita pangkat 2, dan Y2 kurang Y1 pangkat 2. Jadi AB nya menjadi akar dari X2 kurang X1 pangkat 2 tambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Jadi inilah rumus untuk menentukan jarak dua titik. Oke, sebagai contoh soalnya, hitunglah panjang AB. Ini AB-nya. AB jika A-nya negatif 7,3 dan B-nya adalah 5, negatif 6. Jadi X1-nya, jadi A-nya itu adalah X1 negatif 7 dan Y1-nya adalah 3. Jadi ini titik pertama dan ini titik kedua. Jadi B-nya 5, negatif 6, maka X2 sama dengan 5 dan Y2-nya adalah negatif 6. Jadi kita konversi ke rumus yang tadi. AB sama dengan, ya kan, X2-nya adalah 5 kurang negatif 7. Negatif 6 kurang negatif 6 kurang 3, kita pangkat 2, 5 tambah 7. Ini kan sudah berubah menjadi positif ya, karena sini negatif. 5 tambah 7 12 pangkat 2 tambah negatif 9 pangkat 2. Jadi 144 tambah 81, jadi hasilnya adalah 225. Jadi akar dari 225 adalah 15. Jadi kalau saya gambar seperti ini ya kan,
Kalau saya gambar di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi ada 12 satuan. Ini 1 3 4 5 6 7 8 9. Nah, betul kan? Jadi hasilnya adalah 15. Jadi sangat mudah kan menentukan jarak dua titik pada diagram Cartesius. Oke, kita lanjut. Penerapan teorema Pythagoras. Nah, salah satu penerapan teorema Pythagoras yaitu pada bangun datar. Sebuah persegi panjang berukuran panjang 16 cm, lebarnya 12 cm. Hitunglah panjang diagonalnya. Ini yang disebut sebagai diagonal. Garis diagonal. Garis diagonal itu garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan. Itulah yang disebut sebagai garis diagonal. Nah, untuk menentukan garis X, jadi garis X ini adalah garis terpanjang dan merupakan sisi miring. Jadi siku-sikunya ada di sini. Sisi terpendeknya 12 cm, sisi tengahnya 16 cm, dan sisi miringnya adalah X cm. Jadi cara menyelesaikannya seperti ini, sangat mudah kan? Jadi X pangkat 2 sama dengan 16 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2. X pangkat 2 sama dengan 256 tambah 144. X pangkat 2 sama dengan 400. Jadi akar dari 400 adalah 20 cm. Jadi panjang X nya adalah 20 cm. Kita lanjut pada penerapan pada bangun ruang. Jadi contoh di sini bangun ruang A B C D E F G H. Pada balok, jadi balok ya, A B C D E F G H. Berikut ini panjang AB nya adalah 8, panjang BC nya ini, CG nya adalah 12. CG nya mana? Ya, ini CG nya adalah 12. Hitunglah panjang AC. Ini panjang AC nya ya. Nah, panjang AC. Di sini kan tidak ada tidak ada garis di sini. Ini nah, panjang AC. AC sedangkan siku-sikunya ada di titik B. Jadi AC itu nanti terbentuk dari segitiga ABC, siku-siku di B. Jadi kalau saya buatkan segitiganya seperti ini ya. Kan AB tadi 8 cm, BC nya adalah 6 cm, dan AC nya itu yang kita cari. Nah, kita menggunakan konsep teorema Pythagoras. Jadi kalau saya terangkan cara menyelesaikannya, 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2, 6 pangkat 2 36 tambah 8 pangkat 2 64. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya 100. Jadi panjang AC nya adalah akar dari 100 tadi, yaitu 10. Nah, bagaimana caranya? Pak Guru ya, selesaikan. Jadi AC pangkat 2 6 pangkat 2 BC ditambah dengan AB 8 pangkat 2. Jadi AC pangkat 2 ini 36 ditambah dengan 64. Jadi AC pangkat 2 sama dengan 100. AC sama dengan akar dari
100. Akar dari 100 sama dengan 10. Oke, mudah kan soal-soal begini. Kita lanjut ke penerapan terakhir, penerapan teorema Pythagoras yang sering kita temui, yaitu dalam segala masalah, berbagai masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi masalahnya harus berkaitan dengan teorema Pythagoras. Seperti pada contoh berikut. Sebuah tangga bersandar pada tembok yang tingginya 8 cm. Jika kaki tangga terletak 6 meter dari dinding, tentukan panjang tangga yang bersandar pada tembok tersebut. Jadi kita harus ilustrasikan dulu ya. Kita gambar dulu, terserah gambarnya, yang penting mengarah ke soal cerita tersebut. Jadi seperti ini gambar ilustrasinya sesuai dengan soal cerita. Jadi tangga ini disandarkan ke tembok. Nah, sebuah tangga bersandar pada tembok. Ini tembok, tinggi temboknya yaitu tinggi temboknya yaitu 8 cm. Sedangkan kaki tangga terletak 6 meter. Ini kaki tangganya terletak 6 meter dari dinding. Ya kan? Jadi kalau saya buatkan ilustrasinya pasti membentuk segitiga siku seperti ini. Oke. Jadi ini AC-nya adalah tinggi tembok yaitu 8 cm. AB-nya itu tadi adalah jarak anak tangga, ujung tangga dengan dindingnya. Maka tidak susah lagi untuk menyelesaikan BC-nya. Jadi BC-nya adalah seperti ini. Jadi BC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2, sisi alas, sisi terpendek, tambah AC, sisi tengah. Jadi BC pangkat 2 62, 6 ya. Ini 6 ya. 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2, 36 tambah 64, hasilnya adalah 100. Jadi BC-nya adalah akar dari 100 sama dengan 10 meter. Ingat ya, sesuaikan dengan satuannya 10 meter. Oke, kita lanjut ke 6.8, perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Pak Guru cek dulu ada. Oke. Perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang salah satunya 30 derajat atau 60 derajat. Perhatikan gambar berikut. Jadi kita akan menentukan perbandingan sisi segitiga siku-siku khusus. Segitiga khususnya itu seperti apa? Khususnya yaitu kita lihat dari sudutnya. Di sini kan nanti hasilnya sama, maka kita satukan 30 derajat dan 60 derajat. Sekarang perhatikan, sudut A adalah 60, sudut B-nya 60, sudut C-nya juga 60. Ini 30 tambah 30 menghasilkan 60. Ingat waktu pelajaran kelas 7, setiap sisi yang sama pada segitiga itu disebut sebagai segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi yang sudutnya sama besar dan ketiga sisinya juga sama panjang. Itulah sifat segitiga sama sisi. Kalau di sini 2x, maka di sini juga 2x. AB-nya juga 2x. Nah, di sini kita potong atau kita tulis garis dari C sehingga nanti memotong sisi AB di titik D, sehingga nanti terbentuk dua segitiga yang bentuknya sama dan ukurannya juga sama, yaitu segitiga ADC dan segitiga BDC.
Nah, segitiga ADC, segitiga ADC, segitiga ADC dan segitiga DBC. Kenapa posisi B-nya di tengah? Kenapa bukan di setelah C atau D? Karena posisi B-nya letak sudutnya ada di B dan letak sudutnya juga ada di D, sehingga penyebutan segitiganya disebut sebagai segitiga DC dan segitiga DBC atau CBD, sama saja. Nah, sekarang ini sama ya, ukurannya sama, bentuknya sama. Untuk sudutnya di sini, ini sudut C pada segitiga ADC 30 dan sudut C pada segitiga DBC itu juga 30. Sekarang perhatikan di sini. Sisi AD sama panjang dengan sisi AB. AD itu didapat dari setengah dari AB. AD ini setengah dari AB. Maka AB-nya kan tadi adalah 2x. Ini 2x. AB sama panjang dengan AC sama panjang dengan BC. Jadi nanti 1/2 dari 2x adalah x cm. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka panjang CD-nya ini CD kita dapat dari CD pangkat 2 AC pangkat 2 kurang AD pangkat 2. AC-nya itu 2x pangkat 2 kan 4x pangkat 2 kurang x pangkat 2. Jadi CD pangkat 2 3x pangkat 2. CD itu sama dengan 3x pangkat 2 kita akar. Kenapa hasilnya berapa? Akar 3, tetap akar 3 ini kali dengan, atau saya pakai kalinya, saya gunakan titik aja ya, supaya bisa membedakan mana titik mana kali. Jadi ini titik dikali dengan x. Kenapa hasilnya x? Karena ini pangkat 2 dengan akarnya hilang, jadi sisa x, ya kan? Sama saja kalau dikatakan sebagai CD sama dengan 4 atau sini ya. Jadi CD-nya itu aduh salah ya. Di sini 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 pangkatnya hilang, jadi CD-nya sama dengan 2. Caranya seperti ini untuk menghasilkan nilai x. Jadi x kali akar 3 yaitu x akar 3 cm. Jadi ini x ya. Dengan demikian diperoleh perbandingan sisi pada segitiga siku-siku pada sudut 30 derajat dan 60 derajat, yakni sisi pendek, sisi tengah, dan sisi panjang. AD-nya x, CD-nya sisi tinggi ya, sisi tengah, x akar 3, dan AC-nya adalah 2x. Ini semuanya kita bagi dengan x, sehingga nanti nilai x-nya semua hilang, jadi sisa 1 banding akar 3 banding akar 2. Oke, kita lanjut ke contohnya. Perhatikan gambar persegi panjang PQRS di bawah ini. Nah, perhatikan ya, PQRS diketahui panjang PR-nya adalah 20 cm dan sudutnya itu adalah 60 derajat. Jadi tentukan panjang PS. PS-nya yang mana? Oh, ini
Nah, PS-nya adalah, jadi kita selesaikan dulu dengan, kita harus tulis dulu ini ya, perbandingannya PS banding SR sisi tengah dan banding sisi miring PR. Tadi kan 1 banding SR-nya akar 3 banding 2. Oke. Nah, yang dicari adalah PS. Jadi kita ambil, kita tidak ambil semua ya, kita ambil satu pasang aja untuk menentukan panjang sekarang yang diketahui itu adalah PR. Jadi kita ambil PS dan PR. Kenapa kita tidak ambil SR? Karena SR-nya tidak diketahui. Jadi kita ambil PS dan PR. PS-nya kan yang ditanyakan, PR-nya yang diketahui. Jadi PS banding PR sama dengan 1 banding 2. Jadi kita ambil 2 sisi saja untuk menentukan nilai PS. PS-nya belum diketahui. Di sini PR-nya, PR-nya berapa tadi? PR-nya berapa? Saya hapus dulu ya. PR-nya adalah 20. Jadi ini 1/2, ya kan? 1 banding 2 atau 1/2, atau saya rubah ke bentuk pecahan. Nah, agak lama ya tulisnya pakai mouse. Nah, sekarang kita kali silang. PS kali 2 PS. 2 PS. Ya kan? Bilangan kalau kita kalikan dengan huruf, nanti harus diawali dengan angka, baru huruf. 2 kali PS atau PS kali 2 PS. 1 kali 20 tetap 20 ya. Nah, saya lanjut ke atas. Jadi 2 PS, saya tulis ulang, 1 kali 20 20. Jadi 2 PS itu artinya 2 kali PS. Ini pelajaran SD ya. Nah, bilangan PS itu kan belum diketahui. Bilangan apa yang di sini kalau kita kali 2 menghasilkan 20? Bilangan apakah itu? Yaitu 10 dikali 10 ya, menghasilkan 20. Atau cara duanya, PS kebalikan dari perkalian adalah pembagian. 20 kita bagi 2, hasilnya adalah 10. Jadi panjang PS adalah 10 cm. Jadi perbandingan itu kita gunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi jika diketahui sudut, salah satu sudutnya ya, salah satu sudut siku-siku khusus. Jadi tidak semua sudut di sini ya. Jadi yang khusus untuk sudut 30 dan 60 derajat. Ya kan? Sebetul kan cakarannya Pak Guru dengan konsep yang Pak Guru buat. Oke, kita lanjut. Sekarang sudut siku-siku yang salah satu sudutnya 45 derajat. Nah, untuk menentukan perbandingannya, perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah segitiga siku-siku sama kaki ya, sama kaki, karena BC-nya sama dengan AB. Jadi kalau di sini BC 2x, maka di sini juga 2x. Kalau sudut A-nya 45, di sini juga sudut C-nya 45.
Sudut ABC adalah 90 derajat. Jadi sini 45, di sini 45. 45 tambah 45 menghasilkan sudut siku-siku. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka AC diperoleh AC sama dengan akar, ini langsung akar ya. Akar dari AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2. Jadi AB nya adalah 2x. 2x pangkat 2 tambah 2x pangkat 2, jadi hasilnya 4x pangkat 2 tambah 4x pangkat 2. 4x pangkat 2 tambah 4x pangkat 2, jadi pangkatnya tidak berubah ya, tetap pangkat 2. Kecuali kalau dikali pasti pangkatnya berubah. Kalau dijumlahkan yang berubah itu adalah 4 variabel. Jadi kita jumlahkan saja ini. 4 tambah 4 8. 8x pangkat 2. X pangkat 2 kalau kita akarkan menjadi x. Nah, ini lagi 8x pangkat 2. Nah, kalau saya pisahkan seperti ini. Nah, cara tulisnya sama saja dikatakan ini. Nah, 8 itu adalah perkalian dari 2 kali 4 kali dengan akar dari x ya. Nah, ini x, anggaplah ini x untuk membedakan x dengan kali. Nah, akar 2 kali 4 itu sama saja dikatakan akar 2 kali akar 4 kali x. Nah, akar 2 tetap, akar 4 nya berapa? 2 kali x. Nah, sekarang akar 2 kali 2 kali x, kalikan semua 2x akar 2. Nah, seperti ini hasilnya. Maka dari hasil tersebut di atas, maka diperoleh perbandingan segitiga siku-siku pada sudut 45, yakni AB banding BC banding AC, 2x banding 2x banding 2x akar 2. X nya kita bagi x ini ya, semuanya kita bagi x, bukan bagi x ya, kita bagi dengan 2x. Nah, perbandingan ini kita bagi 2x, 2x bagi 2x hasilnya 1, 2x bagi 2x hasilnya 1, 2x akar 2 kita bagi dengan 2x sisa akar 2. Maka perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya adalah 45 derajat adalah 1 banding 1 banding akar 2. Kita lanjut ke contoh. Ini bagian terakhir. Sekarang kita lanjut ke contoh. Perhatikan gambar ABCD di bawah ini. Diketahui panjang diagonal AC adalah 10 cm dan sudut BAC nya adalah 45 derajat. Tentukan panjang BAC ini ya. AC nya adalah 10. Saya tuliskan perbandingannya ya. AB banding BC banding AC. Nah, tadi kan 1 banding 1 banding akar 2. Yang diketahui yang ditanyakan adalah AB. Jadi ambil AB, ambil yang ditanyakan dan ambil yang diketahui. 1 banding akar 2. Kita rubah ke bentuk pecahan. AB banding AC sama dengan 1 per akar 2. AB nya berapa? Belum diketahui, itu yang ditanyakan, itu yang dicari. AC nya berapa? 10 sama dengan 1 per akar 2. Sama seperti yang tadi, kita kali silang AB kali akar 2 AB. 1 kali 10 10. AB nya sama dengan kita bagi ya,
10 banding akar 2. Nah, kalau sampai di sini apakah bisa diselesaikan? Tidak bisa diselesaikan karena satu akar, satu bilangan bulat. Jadi hasil akhirnya ya sampai di sini saja. Jadi panjang AB-nya adalah 10 per akar 2. Oh, 5 per 2. Ini salah ya. Seharusnya Pak Guru lupa dirasionalkan. Aduh, ya, sebenarnya ini pelajaran dirasionalkan. Jadi dirasionalkan yaitu kita mengalihkan pembilang dan penyebut dengan penyebut dari ini. Penyebutnya berapa? Akar 2. Jadi kalikan penyebut dan pembilangnya dengan akar 2. Jadi akar 2 10 akar kali akar 2 akar 2 kali akar 2. 10 akar 2 10 akar 2. Akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Jadi 10 akar 2 kita bagi dengan akar 4 yaitu 2. Jadi hasilnya 10 bagi 2 adalah 5. Jadi 5 akar 2. Nah, ternyata ada lanjutannya ya. Dirasionalkan. Jadi kalau bentuknya seperti ini harus dirasionalkan penyebutnya. Kalikan penyebut dan pembilangnya dengan akar 2. Oke. Contoh kedua ini adalah akhir dari pembahasan bab ke-6 tentang teorema Pitagoras. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan nantikan video pembelajaran berikutnya dari Pak Guru. Oke, terima kasih.